Hari ini bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional. Tentunya kita sudah sering mendengar istilah pola hidup sehat. Namun, sejauh mana kita memahami istilah ini, saya kali ini akan berbincang bersama Dr. Suito Indra, dokter penyakit dalam konsultan hati dan pencernaan. Sebetulnya apa definisi dari pola hidup sehat? Ada 5C di dalam hidup sehat itu yang membuat orang bisa hidup sehat, yaitu satu adalah cukup. C itu cukup makan. Tentu dalam hal ini makan makanan yang baik. Kemudian cukup istirahat, cukup relaksasi, dalam hal ini terkait dengan hiburan. Kemudian cukup berolahraga. Bagaimana pola hidup sehat? Pola hidup sehat itu artinya orang yang melakukan suatu aktivitas berdasarkan kelima C ini tadi. Makan yang baik, cukup berolahraga, cukup beristirahat, dan juga cukup relaksasi. Tapi kalau kita melihat kondisi saat ini dok ya, di mana teknologi semakin maju. Ketika orang butuh makanan tinggal pesan lewat smartphone. Atau orang mungkin lebih sering menghabiskan waktunya dengan smartphone, apalagi mungkin lebih banyak aktivitas di rumah. Nah, apa saja sih dok pemicu-pemicu yang bisa membuat seseorang terperangkap dalam pola hidup yang tidak sehat? Memesan makanan cukup dari rumah, kemudian aktivitas hiburan dia melakukan dari rumah, dan hanya istilahnya kata kita olahraga jari saja. Betul. Nah, kalau olahraga jari saja tentu aktivitas fisiknya kurang. Dalam hal ini kekurangan di dalam gerak. Nah, kurang gerak itu juga membuat seseorang itu cenderung dalam kondisi yang kita sebut sebagai sedental, suatu pola hidup yang kurang gerak. Nah, itu biasanya cenderung membuat seseorang itu menjadi gemuk, ya, otot-ototnya tidak terlatih, fungsi parunya juga tidak baik. Selanjutnya, apabila dia gemuk, muncul permasalahan lain, kecenderungan untuk menjadi fatty liver, perlemakan hati. Cenderung orang itu mudah GERD, mudah naik asam lambungnya, kemudian bisa gangguan buang air besar, tidak lancar, seperti begitu, sembelit. Jadi tentu itu bukan suatu pola hidup yang baik. Nah, ada triknya supaya dia, walaupun dia harus di rumah dalam kondisi pandemi sekarang begini, mengurangi keluar rumah, memesan segala sesuatu melalui aplikasi lewat HP, dia tetap harus menjaga bahwa dia harus tetap olahraga, menyediakan waktu untuk olahraga, senam-senam, jalan pagi di lingkungan rumah dengan tetap protokol kesehatan yang baik, mengenakan masker, menjaga jarak, itu diperlukan untuk tetap memelihara kebugaran tubuhnya. Ini masih ada sebagian masyarakat yang merasa ketika dia tidak ada gangguan, merasa sehat, ya, dia kadang-kadang mengabaikan pola makan atau merasa dia tidak ada penyakit, misalnya dalam keluarga tidak ada penyakit diabetes, sehingga dia melakukan pola hidup yang biasa saja. Nah, ini sebetulnya sejauh mana dok kaitan antara genetika, keturunan, dengan pola hidup sehat itu sendiri? Kita bisa melihat ini dengan cara bagaimana kita melihat riwayat di keluarga. Karena gen itu seperti kita tahu, dia diwariskan dari orang tua ke anak-anaknya. Nah, dengan kita mengamati itu, contoh katakan seorang yang lahir dari keluarga yang banyak orang tuanya diabetes, tentu dia harus mengatur makanannya, menghindari karbohidrat tinggi, apalagi karbohidrat yang sederhana, gula-gula, dia harus hindari, harus batasin karbohidratnya lebih banyak, beralih ke sumber energi yang lain, misalnya yang protein, seperti begitu. Dia harus rajin berolahraga, ya, mengatur makan, banyak makan serat, sayuran, dengan begitu diharapkan bahwa dia akan baik. Begitu juga contoh katakanlah keluarga yang lahir dari orang yang sensitif terhadap makanan tertentu, katakanlah misalnya orang ada kelompok masyarakat yang dia sensitif gluten, katakan. Nah, kalau di keluarganya banyak yang sensitif gluten, dia juga harus mengamati apakah dia sensitif nggak dengan hal seperti itu. Kadang-kadang seringkali hipersensitivitas terhadap makanan itu kemudian membuat dia ikut-ikutan sakit. Dengan dia tahu bahwa dia tidak dapat mengkonsumsi makanan itu, dia menghindari, dia bisa menghindari keluhan. Tidak perlu mengalami hal yang sama dengan orang tuanya. Secara umum itu bagaimana sih seseorang bisa mengetahui bahwa pola makannya itu sudah sehat? Karena kan mungkin masyarakat tahunya bahwa harus banyak konsumsi buah-buahan. Buah-buahan ini kan juga ada yang mengandung tinggi gula, atau mungkin perbanyak konsumsi gandum. Nah, apakah selain jenisnya, masyarakat harus tahu kan
mengenai jumlah porsinya, kemudian mungkin jam makannya juga, Dok. Makanan yang baik itu adalah makanan yang bervariasi. Jadi makanan bukan monoton. Nah, cuma permasalahan di kita ini punya kecenderungan bahwa kemudian menjadi monoton makanannya. Contoh katakanlah orang yang sukanya fast food, dia hari-hari makan fast food karena keterbatasan akses terhadap makanan yang bervariasi, misalnya adanya di tempat kerjanya, begitu dia makannya itu saja. Tapi yang paling baik adalah seperti yang kita belajar dulu dari guru-guru SD kita sudah diajarin, ya kan, 4 sehat 5 sempurna. Cukup sumber energi, cukup serat, ya, cukup protein, cukup vitamin, nah yang seperti begitu. Variasi yang banyak, makanan harus bervariasi. Lalu bagaimana dengan perilaku aktivitas olahraga, Dok? Mungkin banyak orang yang mengaku sudah olahraga di kantornya seminggu sekali tiap Jumat 30 menit. Namun setelah itu kembali melakukan pola hidup yang biasa saja. Nah, ini bagaimana, Dok? Ya, kalau mengenai olahraga itu yang paling penting adalah dilakukan secara rutin. Supaya kita dapat mencapai kebugaran tertentu yang kita harapkan. Kalau olahraga seminggu sekali, tidak akan mencapai tingkat kebugaran yang kita harapkan itu. Yang disebut olahraga rutin, minimal 5 hari dalam seminggu. Untuk kesehatan, kita berolahraga sampai bugar, sampai kita merasa badannya segar. Dan biasanya tidak perlu olahraga yang terlalu berat, olahraga sedang-sedang yang mampu kita lakukan. Sebaiknya dilakukan rata-rata satu sesi olahraga adalah sekitar 1 jam, 1 jam setengah. Itu sudah cukup, tapi yang paling penting adalah rutin. Untuk jenisnya, apakah harus yang kardio atau kombinasi dengan weightlifting? Untuk jenis olahraga sebenarnya harus disesuaikan dengan kondisi fisik seseorang. Seorang yang misalnya katakanlah dia berat badannya berlebih, tentu dia harus kardio untuk mencapai kebugaran tertentu. Tetapi kalau misalnya katakanlah orang yang usianya agak mulai 40, 50, di mana badan dia mulai kaku-kaku, otot-ototnya, mungkin dia akan lebih mendapat manfaat lebih dengan olahraga yang seperti stretching. Stretching akan mungkin dia ikut yoga, mungkin dia senam kesehatan, seperti begitu. Nah, sebaliknya kalau orang dengan tubuh yang agak kecil, dia bisa tambahkan dengan lifting, dengan mengangkat beban supaya mempunyai proporsi tubuh yang lebih baik, meningkatkan rasa percaya diri dia. Cukup banyak orang yang menganggap bahwa yang penting kualitasnya, bukan durasinya. Nah, sebetulnya pola istirahat itu yang baik seperti apa, Dok? Apakah durasinya dan kualitasnya atau bagaimana? Kalau kita ingin melihat yang mana yang paling penting, dua-duanya penting. Jadi kualitas tidur itu penting sekali. Karena apa? Ada orang yang dia tidur jangka waktu panjang, ternyata dia ngorok misalnya, terganggu. Jadi hambatan pernafasan di dalam saluran pernafasan, bangun dia tidak segar. Itu juga tidak baik. Jadi kualitas tidur harus baik. Kemudian yang kedua, durasi. Durasi juga penting. Artinya, kalau dia biasa tidur 8 jam baru cukup, kemudian dia tidur 4 jam, tentu itu membuat dia terganggu aktivitas setelah dia bangun tidur itu. Tetapi durasi itu bervariasi antara satu orang dengan orang yang lain. Ada yang dia dengan 4 jam saja tidur, dia merasa sudah cukup, badannya sudah bugar. Ada yang dia perlu 8 jam. Jadi ini secara genetik memang bervariasi. Jadi kita tidak bisa mengatakan berapa jam yang lama durasi yang cukup untuk orang tidur, untuk orang tertentu, tergantung genetik dia. Yang bagaimana kita melihat cukup atau enggak, baik atau enggak? Kita lihat dia setelah bangun tidur. Kalau dia bangun tidur fresh, badannya segar, berarti dia kualitas tidur baik, sudah cukup durasinya. Kalau dia tidur panjang 12 jam tapi bangun tidak segar, berarti kualitas tidur tidak baik. Atau sebaliknya, sebenarnya kualitas tidur baik tetapi dia tidurnya kurang waktunya, bangun juga dia pusing kepalanya. Jadi dua-duanya penting, harus kita perhatikan dan kita sesuaikan dengan kondisi genetik dan fisik orang tersebut. Jadi untuk melakukan pola hidup sehat tidak mesti mahal, yang penting kita niat dan berkomitmen untuk melakukannya. Baik, Dok, terima kasih untuk penjelasannya. Sama-sama. Demikianlah perbincangan saya bersama Dr. Suito Indra, dokter penyakit dalam konsultan hati dan pencernaan. Saya Dr. Kalansari untuk Hidup Sehat Plus.